Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Guys, di sini ada nggak yang galbaynya itu sudah jalan 1 tahun atau mau nyentuh 1 tahun gitu ya? Galbaynya ini dipinjol-pinjol OJK yang hukumnya jelas gitu ya. Julo, rupiah cepat, ada kami dan lain-lain gitu ya. Ada nggak di sini? Kalau ada, wajib nonton video kali ini ya agar kalian tahu fakta sebenarnya di lapangan ketika kalian sudah galbay mau nyentuh 1 tahun gitu, atau sudah jalan lebih dari 1 tahun gitu. Oke, nah di sini ada yang memberikan ya, di grup Facebook Raja Galbay ini ada yang memberikan kesaksian tentang gagal bayar setelah 1 tahun gitu ya. Nah di sini dari Bang John Marson gitu ya, dia memberikan juga total pinjamannya itu sampai 309 juta. Ini kayaknya Skor Life gitu ya, atau aplikasi lainnya gitu. Dan ini adalah aplikasi yang dia galbaikan juga. Oke, totalnya 309 juta guys. Anda galbay berapa? Ya, 5 juta, 10 juta, masih ada yang lebih-lebih lagi. Ya, ketika Anda galbay 300 juta, masih juga ada yang lebih dari Anda. Kalau kita galbay di pinjol, tanpa ada jaminan, tanpa ada yang eksekusi gitu ya. Ada orang yang lagi ketimpang-ketimpung, ya, cari sana sini agar rumahnya tidak disita. Oke? Nah, sekarang kita lihat galbaynya di sini ya. Dia bilang sekedar share pengalaman galbay ratusan juta udah jalan setahun. DC yang datang dan gak datang lokasi saya Jakarta. Julo 40 juta. Hanya datang surat somasi saja. Surat somasi yang ngasih siapa? Kurir, kurir paket atau DC lapangannya. Tapi kalau dari kalimatnya sih hanya datang surat somasi berarti kurir, kurir paket. CNT, Shopee gitu ya dan lain-lain gitu. Atau Julo itu kan bekerja sama dengan Grab ya. Dia dengan Grab ya. Kayaknya abang Grab ngasih surat ini. Gitu. Oke, nah selanjutnya ada pundi 29 juta DC nggak datang. Siapa yang nggak lebih dia ada pundi. Nah, ini sampai nyentuh 29 juta DC nggak datang loh. Oke ya. Nah, rupiah cepat 19 juta DC nggak datang. Ya, sampai 19 juta tapi DC tetap tidak datang karena memang tidak ada DC lapangannya. Oke. Nah, Yap Card gitu, kartu kredit ya, Yap itu ya. 9 juta DC nggak datang. Ya, di atas 5 juta ya kan itu tidak didatangi DC lapang. Oke, selanjutnya Indodana Paylater 8 juta juga nggak datang ya. Padahal Indodana itu lagi rekrut banyak guys ya. DC lapangannya ini sedangkan lokasinya di Jakarta gitu loh. Oke ya, selanjutnya aku laku 1,5 juta ya, DC-nya datang gitu loh. Ini Indodana yang 8 juta, Yap 9 juta, ya Julo 40 juta gitu ya. Itu tidak didatangi. Tapi aku laku hanya 1,5 juta, DC-nya datang gitu ya, beda-beda gitu. Oke. Nah, selanjutnya Kredivo 10 juta datang. Hanes 17 juta nggak datang lagi. Ya kan? Ini apa aku lakuin ini mau bangkrut gitu ya, 1,5 juta didatangi gitu ya. Ini yang Onas 17 juta aja nggak datangi. Oke. Jenius 23 juta DC datang. Nah, siapa tuh yang galbay-galbay Jenius atau yang belum pakai Jenius ya, itu ada DC-nya. Oke. Pinjamin. Nah, pinjamin ini seperti ini guys logonya. Dulunya kalau nggak salah pinjam win-win dulunya ini ya, pinjamin ini ya. Ada pengumumannya, layanan pinjam win-win secara resmi berganti nama menjadi pinjamin. Oke. Ya. Selanjutnya, Shopee Paylater 3 juta nggak datang. Oke, Shopee pinjam 8 juta nggak datang juga. GoPay pinjam dan GoPay Later 8 juta nggak datang. Uatas 2 juta nggak datang, pinjam you 1,7 juta nggak datang, bantu saku 2 juta nggak datang, dan banyak lagi yang lain pretelan-pretelan yang nggak datang gitu ya. Not, ketika udah nggak sanggup bayar, jangan maksa bayar. Karena kalau dibayar, Anda akan pinjam lagi, nggak ada habisnya. Selama masa penagihan, saya nggak pernah ganti nomor sampai sekarang dan gak pernah menanggapi semua bentuk ancaman-ancaman dan lain-lain. Terima kasih. Ternyata ada prajurit kita yang sangat kuat sekali mentalnya ya. Dia itu ya mau datang mau enggak ya datang aja. Ya dia hanya melaporkan nih ya, melaporkan apa yang terjadi di lapangan itu seperti ini. Ya. Ternyata yang datang itu hanya aku laku Kredivo, ya Jenius, sudah itu aja. Dari banyaknya pinjol-pinjol di Indonesia itu. Kredivo 10 juta datang, wajar ya 10 juta gitu kan ya. Si DC-nya ini ngejar target gitu. Kalau nasabahnya bayar, wah langsung senang gitu ya kan. Ini aku laku 1,5 juta gitu ya.
didatangi DC gitu. Memang aku laku ini lagi bermasalah guys. Ya, banyak sekali aku laku ini yang tidak di ACC gitu loh. Ya kan bisa kita lihat di IG-nya nih. Nih ya, ini dari IG-nya aku laku 3 hari yang lalu gitu kan ya. Di sini ada yang bilang kenapa pengajuan saya ditolak padahal pembayaran saya selalu dibayarkan bahkan sebelum jatuh tempo gitu ya. Jadi hati-hati guys ya bagi Anda yang masih rawat-rawat pinjol, bayarnya pakai utang lagi, pakai gali lubang tutup lubang, nanti ketika sudah bayar di lubang pertama itu tidak akan memberikan Anda pinjaman lagi. Disitulah Anda akan galbay biasanya gitu ya. Oke. Nah, dia juga ngasih wejangan sedikit gitu ya di sini ya. Bukan mau bangga ya. Bukan mau bangga ya. Di postingan saya sebelumnya ternyata banyak yang DM nanya-nanya mungkin di postingan ini bisa menjelaskan semua pertanyaan gimana mulai proses galbay sampai sekarang udah lewat setahun galbay. Bagaimana cara saya bisa besar-besar limitnya? Saya galbay nyentuh 300 juta gitu ya. Bukan niat mau bangga tapi ingin berbagi. Mudah-mudahan bisa saling menguatkan buat yang udah galbay dan baru mau galbay. Saya berbagi pengalaman menurut pengalaman pribadi saya sendiri. Yang pertama, proses pembesaran limit saya pakai cara suka-suka minjemin ke temen yang terpercaya. Pastikan bisa bayar dan sanggup bayar. Ketika putarannya bagus, limit pasti cepat naik, selalu bayar 1 hari sebelum japo. Narik kembali 3 sampai 4 hari setelah bayar cicilan. Tuh ya. Yang kedua, persiapan sebelum galbay. Pastikan semua aplikasi nggak ada yang diizinkan akses ke kontak dan panggilan. Privat Facebook, privat IG, privat get kontak, privat kontak, agar tidak muncul nama kita di get kontak karena banyak yang ngasih nama kita dengan belakang nama perusahaan di get kontak. Contoh Akmal Indofood itu bisa di track. Lanjut beli aplikasi di Play Store buat blok panggilan tanpa ada yang lolos, harganya 16.000 udah permanen bukan langganan. Itu ya. Nanti kita cari tahu apa aplikasinya, oke? Nomor 3, lanjut cara pencairan biar besar yang saya alami setelah limit-limit terkumpul dari hasil melakukan proses. Nomor 1, saya ajukan pinjaman semuanya serentak biar tidak sempat kedetek kalau kita udah banyak pinjaman dan cair semua. Oh gitu, jadi serentak gitu ya, biar nggak kedetek. 1 hari, oh ini udah ada pinjaman, jadi mengelabui pinjol dengan cara seolah-olah kita itu belum punya utang sama sekali, padahal pencairannya atau pengajuannya itu bebarengan. Oke, nomor 4, proses penagihan. Selama proses penagihan banyak masuk WA ancaman, somasi dan lain-lain. Jangan pernah ditanggapi. Dengan nggak ditanggapi, DC akan bingung antara kita takut atau enggak, sehingga ada kemungkinan kita tidak diprioritaskan untuk ditagih karena nggak ada tanggapan mereka, nggak akan dapat uang makan. Hehe. Ada juga beberapa APK yang DC-nya datang. Nah, ketika datang, saya nggak pernah janjikan bayar, cuma kekeh nggak ada uang dan udah nggak kerja. Kadang DC bilang nggak ada uang buat bayar, ngapain minjem gitu ya. Saya jawab kalau ada uang ngapain saya minjol gitu ya. Saya minjem ya karena nggak ada uang. Intinya buat yang udah galbay atau mau galbay jangan ragu. Ketika udah nggak sanggup bayar stop. Jangan pernah kena mental, tetap kuat. Tanamkan di dalam pendirian. Nggak ada gara-gara utang nggak sanggup bayar bakal dipenjara. Kalau ada yang keluar kondar, udah bodo amat. Omongan orang mau apa juga nggak bisa bantu juga. Alhamdulillah udah jalan setahun lebih. Sekarang udah sepi. Nah, DC yang datang cuma dikit, hanya beberapa APK doang. Tetap semangat kawan-kawan, jangan pernah kena mental. Sekian dan terima kasih. Maaf kalau kepanjangan. Gitu ya, dia totalnya 300 juta. Jadi guys ya, kalau kita galbay itu resiko kita tanggung sendiri, tidak ada yang rugi guys. Ya, itu kita tanggung sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Tapi kalau kita itu ya maksa bayar gitu kan, pinjol gitu ya, itu seperti ini. Ini hanya salah satu saja. Terjerat pinjol, kacap dealer, gelapkan 572 juta. Gitu ya. Ada lagi ya berita-berita lain yang ingin maksa bayar pinjol gitu kan, tapi melakukan segala cara. Jangan seperti itu ya guys ya. Kalau sudah galbay di pinjol silakan. Kalau sudah terjerat pinjol sudah jangan pinjam-pinjam lagi, jangan gali lubang lagi, sudah galbaykan semuanya. Oke? Yang namanya maksa bayar pinjol itu Anda bisa ke pidana. Oke, tapi kalau kita galbay ya itu tidak ada pidananya dan hanya masuk selik OJK saja. Ya mungkin ditagih, didatangi DC lapangan itu biasa loh, ya kan? Sudah lumrah dan juga ya guys ya untuk penenang hati kita ya
yang bertanggung jawab atas semua ini, ya atas gagal bayar, dipinjol, dan lain-lain, itu adalah OJK. Karena OJK lah yang mengizinkan pinjol-pinjol ini ada di Indonesia. Ya, sudah ada korbannya tapi tetap tidak ditutup. Sudah ada kasusnya tapi tidak ditutup. Berarti OJK mau ada pinjol menjerat masyarakat Indonesia. Nah, maka dari itu, ya, setiap lebaran pasti ada lagu yang namanya Selamat Para Pemimpin Rakyatnya Makmur Terjamin. Ya kan? Tapi saat ini para pemimpin rakyatnya tidak makmur terjamin gitu kan ya, pengennya terjerat pinjaman online. Maka dari itu guys, yang tanggung jawab adalah pemerintah kita, OJK. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.